Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pimpinan dan anggota DPR menyambangi Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa siang menyusul insiden pembekuan sementara atau perdagangan atau trading halt yang terjadi setelah indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan drastis sebesar 5%. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad beserta rombongan Komisi 11 DPR memantau langsung BEI untuk mencari tahu penyebab jatuhnya IHSG serta mencari langkah preventif agar kejadian serupa tak terulang. Anjloknya IHSG yang cukup signifikan terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. DPR mengusulkan beberapa langkah perbaikan seperti peningkatan transparansi informasi pasar serta pengembangan literasi keuangan yang lebih intensif kepada masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta para pelaku pasar modal untuk tetap tenang dan mendukung langkah pemerintah mengembalikan kestabilan pasar. Akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi, dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang, bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Pemirsa, pasar saham Indonesia baru saja mengalami keriuhan usai sempat ambrol 6,12% pada perdagangan kemarin. Lalu bagaimana pembukaan pasar dagang hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat pagi Ardan, bagaimana pembukaan bursa pagi ini? Iya, selamat pagi Jason, bahwa memang setelah kemarin, di hari kemarin, indeks harga saham gabungan Indonesia ini sempat anjlok drastis di angka 6%, dan diprediksi memang sejumlah analis ini memprediksi hari ini akan dibuka menguat begitu. Namun secara angka baru saja dibuka tadi, indeks harga saham gabungan Indonesia ini dibuka melemah di angka sekitar 0,50%. Dan melemah poin ini sebesar 31 poin di level 6.192 meskipun baru dibuka sekitar 1 menit perdagangan pada pukul 9 pagi tadi. Dan kalau kita melihat di hari kemarin ini IHSG ditutup melemah pada level 6.223 ataupun melemah sekitar 3,84%. Dan memang merespon dari kondisi yang akan terjadi pada hari ini ataupun juga kondisi yang terjadi anjloknya indeks harga saham gabungan di hari kemarin. Hari ini Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan konferensi pers di main hall BSD sekitar pukul 10 pagi hari nanti dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan merespon dari pasar keuangan Indonesia yang lesu. Dan memang beberapa kebijakannya ini diantaranya adalah terkait dengan kebijakan diantaranya seperti saham buyback. Dan namun sebelum itu kita akan coba memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa di saham bursa saat ini memang pergerakannya masih fluktuatif begitu, masih bergerak di angka sekitar 6.156 dengan nilai transaksinya ini sebanyak 906 miliar. Kemudian untuk volumenya ini ada sebanyak 826 miliar dan nilai transaksinya ini ada sebanyak 69.000. Dan memang melanjutkan terkait dengan konferensi ataupun juga konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di pagi hari ini. Nantinya ada sejumlah kebijakan di mana sebelumnya ini dari Kepala Eksekutif Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi ini mengatakan pada 3 Maret lalu sebelumnya sempat
dilakukan pertemuan antara OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia dan juga pelaku pasar, dan mereka membicarakan terkait dengan apa saja kebijakan yang akan diambil merespon dari lesunya pasar. Dan beberapa kebijakannya ini diantaranya adalah terkait dengan opsi buyback yang diambil ini tanpa harus melalui persetujuan dari RUPS ataupun juga rapat umum pemegang saham. Kemudian yang lain juga adalah berkaitan dengan mengkaji opsi pembelian kembali saham ataupun juga melakukan kebijakan short selling yang rencananya akan diterapkan pada bulan Maret ataupun juga April tahun ini. Dan memang kalau kita melihat di analis pasar sendiri ataupun juga analis saham ini sempat membeberkan beberapa pendapatnya terkait dengan kenapa anjloknya pasar di hari kemarin. Ini memang tidak hanya terjadi di hari kemarin, namun trennya sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir, bahkan dalam 4 hari ke belakang ini sudah terjadi penurunan secara beruntun. Di 4 hari terakhir ini pasar saham ataupun juga IHSG sempat turun sekitar di atas 1% sampai 2%, hingga puncaknya terjadi di hari kemarin hingga mencapai 6%. Dan juga kemudian di beberapa bulan terakhir memang IHSG ini mengalami fluktuatif begitu, hingga puncak terkoreksinya ini mencapai 6.100 di hari kemarin. Dan kemudian juga terkait dengan beberapa isu lain yang jadi fokus dari para investor adalah penerimaan ataupun juga kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap masih belum baik. Beberapa faktornya diantaranya seperti APBN ini yang masih defisit. Kalau secara catatan ini APBN defisit karena memang penerimaan negaranya juga menurun ataupun defisit sekitar 20%. Kemudian juga penerimaan pajaknya juga yang turun. Bahkan kalau kita melihat dari data di bulan Februari kemarin, penerimaan pajak Indonesia ini hanya sekitar 187,8 triliun rupiah atau anjlok sekitar 30%. Kemudian isu lainnya yang jadi fokus dari para investor ataupun juga pelaku pasar adalah Indonesia ini harus membayar utang luar negeri Indonesia yang akan jatuh tempo dalam beberapa bulan ke depan. Indonesia akan membayar utang yang akan jatuh tempo ini pada bulan Mei, Juni, dan juga Juli. Ini dengan tenor sekitar 12 bulan. Di bulan Mei nanti Indonesia harus membayar utang sebanyak 122 triliun. Kemudian di bulan Juni akan membayar sekitar 136 triliun. Dan di bulan Juli Indonesia harus membayar utang sekitar 131 triliun. Dan di bulan Januari kemarin tercatat juga Indonesia ini mencatatkan kenaikan utang luar negeri sebanyak 5,1% atau sebanyak 427,5 miliar US dollar. Dan beberapa faktor inilah yang akhirnya menyimpulkan dari para pelaku pasar ataupun juga investor bagaimana kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pengeluaran begitu ataupun juga menjual kembali saham-saham mereka, dan akhirnya terjadilah saham yang anjlok di hari kemarin. Jason. Terima kasih jurnalis Metro TV Ardan Anugrah atas laporan langsung Anda, dan selamat bertugas kembali. Kami lanjutkan informasi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Celios, Bima Yudhistira, menilai kondisi pasar modal Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Koreksi tajam yang terjadi di pasar saham Indonesia juga didorong kombinasi faktor domestik yang lebih dominan. Salah satu polemik revisi Undang-Undang TNI dan rumor Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih. Lihat misalnya IHSG dibandingkan dengan bursa lain yang ada di Asia, memang kecenderungannya yang merah IHSG nih. Bursa Asia lainnya di Hong Kong, kemudian Singapura tuh cenderung hijau tuh. Artinya antara faktor eksternal kebijakan Trump, soal proteksi dagang, itu ada faktor iya, tapi ini lebih banyak faktor dalam negerinya nih. Salah satunya kan investor khawatir soal masa depan defisit APBN, terutama dari sisi penerimaan negara. Kemudian dari sisi revisi Undang-Undang TNI. Jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap sentimen, ya kan? Mereka khawatir soal daya saing, soal keterbukaan, soal
masalah efektivitas program ya apabila TNI mengisi jabatan sipil. Selain itu juga ada sentimen gitu ya terkait dengan Sri Mulyani ini. Siapa yang akan menggantikan Sri Mulyani ketika dia sudah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan? Apakah akan Dan pemirsa, untuk kembali memantau bagaimana pembukaan perdagangan saham pada pagi hari ini, kita kembali bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Ardan Anugrah. Selamat pagi Ardan, bisa Anda gambarkan bagaimana saat ini pembukaan perdagangan di Bursa Efek saat ini? Ya Jason, bahwa memang sekitar 10 menit pasca perdagangan dibuka, ini kita akan memperlihatkan secara langsung pergerakan saham di pagi hari ini melalui papan Bursa Efek Indonesia. Sudah 11 menit dan terlihat bahwa memang IHSG ini menguat dibandingkan dengan hari kemarin, menguat sebesar 0,21% di angka 13 poin ataupun juga menguat ke level 6.235 dengan nilai transaksinya ini sebanyak 1,6 miliar dan juga volume perdagangan sahamnya ini ada sebanyak 1,6 triliun dan juga frekuensinya ada sebanyak 120.000. Dan memang angka ini dinyatakan lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin karena terjadinya beberapa sentimen. Yang pertama adalah terkait dengan isu yang sebelumnya sempat beredar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini sempat diisukan akan mundur dari pemerintahan, namun kemarin statement secara resmi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ia akan tetap menjadi Menteri Keuangan dan akan tetap mengawal kebijakan fiskal dari pemerintah. Sehingga inilah yang diprediksi jadi salah satu faktor mengapa akhirnya saham hari ini akan menguat dibandingkan dengan hari kemarin. Dan memang selain daripada itu, berbagai sentimen lainnya sebenarnya ini masih jadi fokus baik dari sentimen internal ataupun juga eksternal, namun yang pasti pelemahan IHSG ini tidak terjadi hanya di hari ini di hari kemarin ataupun beberapa hari yang lalu, namun trennya ini sudah terjadi pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan IHSG ini bergerak fluktuatif dan mencapai puncak koreksinya di hari kemarin sampai ke level 6.000. Dan analis pasar saham ini sempat membeberkan sejumlah pendapatnya terkait dengan sentimen-sentimen baik dari internal ataupun juga eksternal. Dari sentimen internal sendiri, ini IHSG dikatakan melemah karena beberapa faktor dari kebijakan ekonomi pemerintah ataupun juga kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum baik-baik saja. Dan juga ada faktor eksternal lainnya seperti kebijakan tarif perdagangan yang dikeluarkan oleh Presiden baru Amerika Serikat Donald Trump yang diprediksi masih akan membuat kebijakan ekonomi global menjadi lebih lemah. Jason. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Breaking News Metro TV kali ini. Dan saat lagi program Selamat Pagi Indonesia akan kami lanjutkan untuk Anda. Download Metro TV Extend sekarang.